feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Jelang menatap kompetisi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, PSSI sedang gencar melakukan proses naturalisasi terhadap pemain keturunan. Adapun yang terbaru, Tom Haye yang merupakan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Belanda, yakni SC Heerenveen, telah memulai proses naturalisasinya. Tom Haye sudah tiba di Indonesia pada tanggal 28 Desember kemarin, setelah JITZES resmi mendapat status warga negara Indonesia. Selain dua nama itu, PSSI juga masih memiliki Nathan Chueyon, yang hanya tinggal menjalani proses sumpah. Begitupun dengan nama Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes, merupakan kandidat lainnya yang akan dinaturalisasi. Dari ketiga nama itu, Ragnar Oratmangun mungkin sudah cukup familiar bagi publik sepak bola nasional. Namanya bahkan sudah muncul lebih dahulu, dan telah mengunjungi Indonesia sambil menyaksikan laga Piala Dunia U17. Meskipun memunculkan pro dan kontra, pihak PSSI tetap menyodok langkah naturalisasi itu, demi prestasi timnas di masa mendatang. Beberapa pakar sepak bola pun menilai, bahwa naturalisasi tersebut seakan tak membuat semuanya menjadi mudah, yang memunculkan kurangnya kepercayaan kepada talenta lokal di tanah air. Maklum saja, jika melihat lebih dalam, materi pemain Indonesia saat ini, hampir mirip dengan timnas Hindia Belanda di masa lalu. Namun, jika nama-nama tersebut sudah merampungkan proses naturalisasi dan perpindahan federasi, pelatih Sintayong pun bisa menurunkan starting 11 timnas, dengan materi full pemain naturalisasi. Di posisi penjaga gawang, pelatih Sintayong bisa mengandalkan sosok Maarten Paes. Kiper berusia 25 tahun itu, berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang, jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Seperti diketahui, pada musim ini, Maarten Paes memperkuat FC Dallas, yang berada di posisi ke-7 klasemen Liga MLS Amerika Serikat. Bersama timnya itu, Maarten Paes berhasil mencatat 8 kali clean sheet, dari 30 laga yang telah dimainkan. Sosoknya yang terbilang berpengalaman sebagai kiper nomor 1, menjadi alasan PSSI ingin segera merampungkan proses naturalisasi sang pemain. Selain itu, nama kiper muda yang membela Panathinaikos, yakni Cyrus Margono, juga dikabarkan selangkah lagi akan menjadi WNI. Cyrus sebenarnya sudah mengajukan proses naturalisasi sejak tahun lalu, namun, proses naturalisasinya tidak menjadi prioritas utama, karena Coach STY kabarnya belum menginginkan pembaruan di posisi kiper saat itu. Padahal jika dilihat lebih jelas, proses perpindahan negara Cyrus Margono, semestinya lebih mudah dibandingkan pemain lain. Kemudian di posisi pemain belakang, pelatih asal Korea itu bakal punya banyak opsi. Sebut saja beberapa nama, yakni Justin Hubner, JITZES, Elkan Bagot, hingga Jordi Amat. Dari keempat pemain ini, Sintayong bisa menggunakan 2 bek tengah, maupun 3 bek tengah seperti yang sering ia terapkan. Begitupun di posisi bek sayap, sang pelatih tak akan merasa kekurangan stok. 2 pemain naturalisasi seperti Sain Patinama, serta Sandy Walsh akan menjadi pilihan utama. Meskipun sebenarnya, di posisi ini, Sintayong masih punya 2 nama lokal, yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Sementara itu di posisi gelandang, Coach Sintayong juga sudah punya 2 nama naturalisasi, yakni gelandang Persib Bandung Mark Klok, dan juga pemain muda Ivar Jenner. Jika proses naturalisasi Tom Haye cepat selesai, akan membuat STY punya 3 gelandang naturalisasi sekaligus. Bahkan untuk nama lainnya, Sintayong masih bisa menempatkan Jordi Amat maupun Sandy Walsh, sebagai gelandang bertahan jika diperlukan. Namun semua itu dirasa tidaklah perlu, mengingat sosok Tom Haye merupakan gelandang tipe bertahan, yang memiliki kualitas umpan ciamik. Adapun untuk posisi pemain depan, ada 2 nama pemain naturalisasi, yakni Ragnar Oratmangun, serta Rafael Struijk. Seperti diketahui, Rafael Struijk sudah memainkan peran sebagai penyerang tengah, untuk timnas Indonesia di beberapa laga terakhir. Performa pemain 20 tahun itu dinilai cukup menjanjikan, meskipun baru memainkan 2 laga di level senior. Sedangkan untuk Ragnar Oratmangun, ia belum pernah membela timnas sama sekali, karena proses naturalisasinya masih belum rampung. Meskipun berposisi asli sebagai sayap kanan, Ragnar juga dinilai mampu bermain baik sebagai double striker.
That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's